Saudara, pada perayaan Hari Raya Kurban tahun ini, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan merebaknya penyakit mulut dan kuku yang menyerang pada hewan sapi. Atas kejadian tersebut, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan DKPP Batam menghimbau masyarakat tidak khawatir tertular PMK, karena virus tersebut hanya dapat menular antara hewan. Meski demikian, masyarakat dihimbau untuk mengolah daging dengan benar sebelum dikonsumsi. Penyakit mulut dan kuku yang menyerang pada hewan sapi dan kambing menimbulkan berbagai kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya Kota Batam. Kepala PT Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan DKPP Batam, Dr. Hewan Jusak Wiraharja mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan penyakit yang menjangkit sapi tersebut, karena PMK hanya menular antara hewan ke hewan dan tidak menular kepada manusia asal pengolahan dagingnya dilakukan dengan benar. Setelah menerima daging kurban, hendaknya daging tersebut direbus terlebih dahulu agar virus mati. Daging direbus dalam suhu minimal 70 derajat Celcius selama lebih kurang 30 menit. Selain itu, dapat dilakukan proses pelayuan dengan penurunan pH di bawah 5 yang dapat membuat virus tersebut mati. Terutama misalnya kenapa harus dilakukan deboning atau penghilangan tulang, karena virus itu kumpulnya semua di sumsum tulang. Gitu. Jadi kalau tulangnya nggak dimakan terus dibuang begitu aja, kemudian masuk ke tempat sampah misalnya, terus di situ ada sapi atau kambing yang makan di situ juga kena. Jadi ini akan terus menerus menjadi bola salju yang makin bergulung, ya, makin menggelinding makin besar. Jadi disarankan untuk seperti itu misalnya. Untuk sebagian kepala itu juga jadi pusat tempat virusnya, karena di situ di hidung, di mulut, kemudian untuk kaki-kaki juga karena kuku-kukunya itu semua mengandung virus. Nah, dengan demikian maka kenapa itu harus direbus? Kenapa harus direbus? Karena virus ini mati dalam suhu 70 derajat selama 30 menit. Kalau di atas 70 derajat ya waktunya bisa lebih singkat. Tapi biasanya yang himbauan dari Kepala UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan DKPP Batam tersebut juga dilakukan oleh masyarakat awam di Batam. Salah seorang penerima daging kurban menyampaikan dengan adanya PMK, pengolahan daging sapi yang ia terima dicuci sebersih mungkin, kemudian direndam dengan air panas sebelum diolah menjadi masakan rendang. Warga Bengkung ini menambahkan dari apa yang ia ketahui sebelumnya, fitur menyebab penyakit mulut dan kuku dapat mati dalam suhu tinggi. Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa daging kurban yang ia terima sangat aman untuk dikonsumsi, asalkan pengolahannya dilakukan dengan baik dan benar. Direndam dulu pakai air panas, setelah itu baru kami masak dengan cara yang baik ya, agar kan katanya virus-virus itu bisa mati dalam suhu yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya daging itu aman sih dikonsumsi asalkan pengolahannya itu baik dan benar. Berarti nanti disiram air panas dulu atau direbus dengan lama, Mbak? Rencananya sih kalau rendang kan lama juga ya untuk proses pemasakannya. Paling ya dicuci bersih dulu, habis itu disiram air hangat aja. Sebagai masyarakat, Litavia berharap agar tahun depan tidak ada lagi PMK, sehingga masyarakat Batam tidak perlu khawatir saat ingin berkurban maupun menerima daging kurban. Rizka Risinta melaporkan dari Batam.